Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pegang di tangan saya ini sepertinya lembaran uang. Benar, ini uang. Ini mata uang IDR atau Indonesia Rupiah. Mata uang Republik Indonesia, bentuknya rupiah. Ini pecahan 50. Kita mau pamer-pamer kekayaan hari ini. Bukan. Kita mau garap, mau bincang-bincang, mau ngobrol, mau ngoceh, speak up tentang uang. Manusia bisa hidup nggak tanpa ini? Bisa survive? Bisa bertahan hidup nggak tanpa ini? Sebenarnya bisa, tapi hidupnya tuh kembali ke zaman batu. Hidup di hutan, cari makan dari tumbuh-tumbuhan, singkong, ketela, daun, buah, binatang. Nah itu tanpa ini, tanpa uang. Makanya kehidupan semakin modern, kehidupan semakin maju, berkemajuan, jadi peradaban semakin berubah lebih baik. Mata uang atau uang sebagai alat tukar menukar sangat dibutuhkan. Jadi kita kalau tanpa ini serasa dunia menjadi kiamat. Channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Speak up kita hari ini. Rata-rata orang untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhannya juga harus berkegiatan, harus punya aktivitas, harus punya pekerjaan. Sama seperti kehidupan di zaman bahula, orang kalau mendapatkan makanan untuk memuliakan hidup, melanjutkan kehidupan, dia harus menggarap lahan. Misalkan Tarzan harus menggarap lahan, menanam ketela, singkong, sayuran tomat, timun, kacang panjang dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu apa ya? Kebutuhan itu ya makanan, sandang, papan, pakaian dan sebagainya. Kalaupun kebutuhan kendaraan itu kebutuhan yang mewah, alat-alat elektronik lainnya, dan smartphone itu kebutuhan yang mewah. Jadi gini, ya karena desakan perut, desakan kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan semakin meningkat, kehidupan manusia digegas, didesak. Jadi harus punya uang yang banyak untuk memenuhi segala macam kebutuhan itu tadi. Yang kita bahas hari ini gimana caranya mendapatkan uang tanpa melanggar hukum, nilai-nilai, norma agama, dan tetap pada jalur yang benar. Cara mendapatkan uang yang halal. Seperti apa cara mendapatkan uang yang halal? Seiring perkembangan zaman, cara orang mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin lama semakin berbeda dan semakin canggih dan mudah. Di zaman penjajahan, karena kita dijajah oleh Belanda Company, kolonial Belanda sekitar 350 tahun. Jadi orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita mengajarkan kita untuk mendapatkan uang itu bekerja, gawean. Jadi sebagai karyawan atau pegawai di perusahaan-perusahaan company atau menjadi kaki tangan, cukong, cepu, penjajah, para menir-menir. Dan itu melekat sampai beberapa generasi selanjutnya sampai ke kita-kita. Jadi orang tua kalau menikahkan anaknya, calon pengantin atau pihak dari laki-laki akan ditanya, kerjaannya apa? Mampukah dia memberi makan, nafkah lahir batin kepada anak perempuan saya? Pastinya seperti itu. Karena pola pemikiran yang aduhai itu, yang turun-temurun dari zaman Belanda, orang tua pasti berpikiran harus jadi pegawai, paling nggak punya pekerjaan tetap. Itu sangat benar. Kalau anak
atau calon mantu memiliki kegiatan yang pasti, pekerjaan yang tetap, menghasilkan banyak gaji, upah kerja di perusahaan yang bonafit, pasti keterima langsung. Tapi bagaimana dengan anak-anak laki-laki atau calon mantu yang tidak punya kegiatan, yang kelihatan nganggur, geja saja di gam-gaman, duduk, diam, nongkrong, mager? Bisa diandalkan nggak seperti itu? Nah, seperti itulah zaman semakin berubah, semakin maju, semakin ke depan, semakin berkembang. Ternyata sebenarnya di alam bawah sadar kita sudah menyadari bahwa kehidupan nanti akan bergerak terus cepat, semakin canggih, semakin modern, semakin nggak bisa diantisipasi. Kehidupan itu sebenarnya simpel saja, harus berimbang. Jadi keseimbangan memenuhi kebutuhan di kehidupan, beribadah, berolahraga, bersosialisasi, bertamasya. Jadi harus berimbang, semuanya harus kita isi di kehidupan kita. Jadi tetap saja semua itu membutuhkan cuan. Apa yang nggak membutuhkan cuan? Nah, di zaman modern sekarang ini dengan semakin gencarnya kehidupan, peradaban, uang berubah bentuk. Jadi kalau dulu kita bisa lihat nih bentuk uang seperti ini nih, kertas atau koin. Sekarang beredar banyak fasilitas-fasilitas atau pusat-pusat pergerakan manusia memerlukan atau hanya membutuhkan uang dalam bentuk elektrik. Jadi ada namanya uang elektronik. Uang elektronik itu ke depan nanti akan dibutuhkan. Jadi orang di dalam dompetnya cuma berupa chip atau kartu. Mata uang rupiah dalam bentuk kertas tetap dibutuhkan, tapi di pasar-pasar tradisional dan lainnya yang masih membutuhkan. Nah, sekarang zamannya memakai uang elektronik untuk segala macam pembayaran, transaksi-transaksi, semuanya memakai uang elektronik. Dan itu tadi, kegiatan-kegiatan manusia untuk menghasilkan cuan juga menyesuaikan. Jadi kalau mendapatkan uang elektronik, tentu sebelumnya harus mendapatkan uang yang nyata dulu, lalu kita ke pihak jasa keuangan, entah itu bank atau lainnya, menukar dengan uang elektronik. Zaman digital, jadi uang elektronik itu juga bisa dihasilkan dari berkegiatan dengan dunia digital. Dunia digital itu yang seperti sosial media, lalu juga gamers, lalu juga berkaitan dengan aksi tipu-tipu, judi online, ya seperti itu. Jadi semuanya uang tidak nampak lagi, semuanya serba digital. Jadi banyak teman-teman bertanya, diam-diam, diam-diam saja tapi uangnya banyak. Boleh jadi dia adalah bandar judi online. Kalau kita mengikuti yang seperti itu, kita harus belajar lebih tahu caranya. Atau dia adalah sebagai konten kreator, YouTuber, atau pemilik akun Facebook profesional yang punya banyak pengikut, atau Instagram Nabel, atau TikTokers. Dari sekian banyak platform sosial media, kita bisa juga mendapatkan cuan dari sana, dan sudah terbukti. Sebenarnya kembali ke diri kita, apakah kita juga mampu yang seperti itu, menjadi konten kreator, menjadi TikTokers, atau menjadi seorang public figure di Facebook profesional. Semuanya akan mendapat cuan. Di balik itu, cuan-cuan yang banyak tersedia di sosial media kembali ke kita lagi. Jadi kita jangan terbawa, terpengaruh, lalu juga akhirnya lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Itu sangat penting. Banyak teman-teman bertanya, Om, Bang,
Gimana caranya dapat uang dari sosial media? Yaitu harus jadi pribadi kuat dan tangguh di sosial media. Kalau dibilang malas, enggak juga, karena orang-orang kreatif sebagai konten kreator, Instagramable, TikTokers adalah orang-orang yang kreatif. Cuman cara mendapatkan uang berbeda-beda karena karakteristik dan daya insani yang melekat di diri manusia berbeda-beda. Jadi ada karakter orang yang cocok dengan platform YouTube, ada yang cocok dengan platform Facebook profesional, ada yang cocok dengan TikTokers, ada yang cocok dengan Instagram dan lainnya. Semuanya bisa menghasilkan uang. Kalau ditanya tentang yang mana paling banyak cuan bisa diterima dan yang mana yang lebih mudah bisa dikerjakan, semuanya gampang. Jadi kembali ke diri kita, seperti apa kita menyikapi platform itu, seperti apa kita menyandingkan diri karakter kita di sosial media. Jadi semuanya bagus, semuanya sebenarnya mudah untuk mendapatkan cuan dari platform-platform sosial media yang menjanjikan cuan. Tinggal kita saja harus lebih kreatif, eksistensinya harus tetap, fokus tetap, lalu juga konsisten. Kalau tidak tahu malu boleh, kalau melakukan kegiatan yang gila-gilaan asal tidak melanggar hukum dan tidak meresahkan manusia lain di sekeliling kita boleh saja. Lalu juga bisa menampilkan karya nyata lainnya seperti perkembangan kehidupan pribadi atau mengeksplor bumi, manusia, dan alam sekitarnya. Semua itu bagus. Jadi semakin hari semakin bergeser, semakin modern kehidupan. Jadi semuanya berubah. Kalau dulu dapat ilmunya di bangku sekolah, sekarang ini di depan kamera bisa dapat ilmu, bisa dapat cuan juga. Jadi gimana caranya? Terus belajar, konsisten, fokus, dan bersemangat, sabar, menantikan keajaiban. Tapi sebenarnya kalau usaha itu dilakukan dengan ikhlas, usaha itu dibarengi dengan doa, niat yang baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Demikian jawab-jawab kita hari ini. Untuk mendapatkan cuan, kesimpulannya adalah tidak harus menjadi cecungu para company, tapi kita bisa berusaha sendiri dengan kaki dan tangan kita. Terima kasih sudah menyimak. Dedi Sapa Teman, speak up singkat pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.